warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lia Agustina dengan NIM A1C3200004 dari kelas reguler A 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisikawan pada abad ke-19. Di mana saya akan menjelaskan tentang Erwin Schrödinger pada tahun 1887 sampai 1961. Nah, Erwin Schrödinger ini memiliki nama lengkap yaitu Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger, yang merupakan fisikawan yang lahir di Wina pada tanggal 12 Agustus 1887. Beliau ini merupakan ilmuwan asal Austria yang mengabdikan dirinya di bidang fisika kuantum. Nah, salah satu yang paling terkenal karena paradoks kucingnya, yaitu kucing Schrödinger. Dia ini adalah seorang fisikawan yang berasal dari fisika kuantum dan dikenal dengan eksperimen pemikirannya yang luar biasa. Nah, semua ini muncul sebagai hasil korespondensi dengan Albert Einstein. Nah, pada tahun 1935. Ia ini menerima gelar doktor di teori fisika melalui Universitas Wina pada tahun 1910. Dia adalah peserta Perang Dunia pertama sebagai perwira pada tahun 1914. Nah, fisika dan kemajuan kuantum ini dalam mekanika kuantum kita tidak dapat mengetahui dengan pasti nilai suatu parameter tanpa benar-benar mengukurnya terlebih dahulu. Nah, teori matematika ini menggambarkan suatu keadaan dengan torsi, kecepatan, dan posisi dengan presisi penuh. Namun fungsi gelombang lebih baik di mana probabilitas untuk menemukan partikel dan titik tertentu dan pada waktu tertentu dapat dihitung. Nah, oleh karena itu sifat dari probabilitas dalam mekanika kuantum itu mampu memprediksi bahwa partikel itu juga merupakan gelombang dan titik, bukan hanya material. Nah, di sini beliau ini memiliki kucing Schrödinger, di mana setelah semua kemajuan dalam sains yang dikontribusikan oleh Schrödinger ini, ada satu yang menjadi lebih terkenal dan masih bertahan hingga sekarang. Ini tentang kucing Schrödinger, di mana ini adalah paradoks paling populer dalam fisika kuantum sejauh ini. Inilah yang memiliki varian yang berbeda. Mari kita lihat apa itu kucing Schrödinger yang diusulkan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1935 dengan eksperimen pemikiran yang menunjukkan kepada kita betapa membingungkan dunia kuantum. Nah, paradoksnya ini dimulai dengan membayangkan seekor kucing di dalam kotak yang benar-benar buram. Nah, di dalamnya ini dipasang mekanisme yang menghubungkan detektor elektron ke palu. Nah, tepat di bawah palu ditempatkan botol kaca dengan dosis racun yang mematikan bagi kucing. Nah, jika detektor ini mengambil elektron, ia dapat mengaktifkan mekanisme yang menyebabkan palu itu jatuh dan memecahkan botol racun. Nah, kemudian semua elektron yang ditembakkan itu secara logis. Nah, beberapa hal dapat terjadi. Pertama, detektor itu dapat mengambil elektron dan mengaktifkan mekanisme agar palu itu jatuh dan melepaskan racun. Jika detektor itu mengambil elektron, itu cukup untuk mengaktifkan mekanisme. Pada kasus ini, kucing menghirup racun dan mati. Nah, saat kita membuka kotak hari ini, kita akan menemukan kucing itu mati. Kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah elektron membelok ke jalur lain dan detektor tidak menangkapnya. Dengan cara ini, mekanisme atau tidak diaktifkan, botol tidak pecah. Begitulah cara kucing itu masih hidup.
Nah, dalam hal ini saat Anda membuka kotak, hewan ini akan tampak aman dan sehat. Sejauh ini semuanya logis. Nah, bagaimanapun itu adalah eksperimen yang memiliki peluang 50% bahwa hewan tersebut akan hidup atau mati. Namun fisika kuantum ini menentang akal sehat kita. Nah, elektron adalah gelombang atau partikel, di mana untuk memahami seberapa baik kita harus tahu bahwa elektron itu melesat seperti peluru, tetapi juga pada saat yang sama seperti gelombang. Nah, ini mirip dengan ombak yang terbentuk saat kita melempar batu ke genangan air, di mana itu dapat mengambil jalur yang berbeda pada saat yang bersamaan. Mereka ini tidak termasuk melainkan tumpang tindih, seperti riak akan tumpang tindih di genangan air. Nah, jadi dibutuhkan jalur detektor, tetapi pada saat yang sama juga mengambil jalur yang berlawanan. Nah, jika elektron ini terdeteksi, kucing itu mati. Nah, pada saat yang sama dia tidak akan terdeteksi dan masih hidup. Nah, pada skala atom kita melihat bahwa kedua kemungkinan itu terpenuhi secara bersamaan. Dan kita tidak tahu apakah hewan itu hidup atau mati. Sekaligus kedua keadaan itu sama secara nyata dan mungkin. Namun ketika kita membuka kotak itu, kita hanya melihat hidup atau mati. Nah, jika kedua probabilitas itu benar, mengapa kita hanya melihatnya satu? Nah, penjelasannya adalah eksperimen menerapkan hukum fisika kuantum. Namun, kucing bukanlah sistem kuantum. Dan itu adalah fisika kuantum yang bekerja pada skala subatom dan hanya dalam kondisi tertentu, yaitu hanya berlaku untuk partikel terisolasi tertentu. Nah, setiap interaksi dengan lingkungan membuat hukum fisika kuantum itu tidak berlaku. Nah, banyak partikel ini berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, kuantum tidak dapat diterapkan ke dunia nyata dan besar seperti yang terjadi pada contoh hewan ini. Anda juga tidak dapat menerapkan hukum ini saat cuaca panas. Kucing adalah materi panas dan dengan membuka kotak untuk mengamati hasilnya berinteraksi dan mencemari tes. Nah, fakta mengamati saja mencemari eksperimen dan mendefinisikan realitas dibandingkan dengan yang lain. Nah, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.